Kabupaten Bantul menduduki peringkat kedua di daerah istimewa Yogyakarta yang warga miskinnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dari semua bantuan sosial. Penonaktifan ini merupakan tindak lanjut dari pemadanan data oleh Kemensos dan PPATK. 1.711 warga miskin di Bantul dinyatakan terafiliasi dengan akun judi online sehingga mereka dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Baik PBI, BPJS Kesehatan, PKH, BPNT, dan BSPS. Penonaktifan data dilakukan oleh Kemensos, sedangkan Dinsos Kabupaten Bantul hanya mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Sosial DIY. Berdasarkan laporan dari Dinas Sosial DIY di daerah istimewa Yogyakarta itu ada 7.001 KPM ya, yang DIY itu yang dihentikan. Kemudian Bantul masuk di urutan nomor 2 dengan jumlah 1.711 KPM. Nah, ini memang sampai saat ini kami belum mendapatkan by name by address-nya siapa saja 1.700 KPM ini yang terdampak penghentian bansosnya karena terindikasi salah ada judi online. Nah, ini kami sedang mengupayakan by name address-nya dengan bersurat ke Gubernur DIY melalui Bapak Bupati supaya nanti bisa kita tindak lanjuti. Namun demikian kami sudah menerima beberapa aduan dari masyarakat seperti yang disampaikan Bu Sekretaris tadi. Sejauh ini sudah ada 20 warga miskin yang melakukan klarifikasi ke Dinas Sosial Bantul mengenai penonaktifan dari daftar penerimaan bansos. Dinsos tidak dapat berbuat banyak selain meneruskan informasi dan pengusulan pembukaan blokir ke Kemensos. Adapun pembukaan blokir hanya bisa dilakukan oleh pihak Kemensos. Ya, Buran Tua mempertanyakan alasan dokumen dapat dibuka untuk pemohon, namun tidak dibuka secara luas kepada publik, sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi Majelis Sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik. Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. Item ini merupakan informasi yang dikecualikan. Ini juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock. Ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah, mungkin ini jawabannya. Ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya. Lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Ini ada suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Pada Fakultas Kehutanan. Ayo, lihat nih. AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Nih, lihat. Tuh. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian Lisa menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli
1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. AI-nya loh, masa iya? Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran Dinas Sumber Daya Air mengecek tanggul pengaman pantai Nizam Zahman di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pagi tadi. Pramono naik ke atas tanggul dan mengecek struktur serta progres perbaikan kebocoran tanggul. Meski tanggul di titik ini menjadi tanggung jawab Pelindo, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tetap membantu penambalan dan memastikan banjirop tidak berdampak pada permukiman warga. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Mata Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo. Pramono menyatakan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dikerjakan bersama-sama oleh 4 pihak, yaitu Kementerian PU, Pelindo, Kementerian KKP, dan Pemprov Jakarta. Meski Jakarta berkali-kali dikepung banjirop, proyek tanggul raksasa penahan air laut belum sepenuhnya terbangun. Dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 28,2 km yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta, baru 11,6 km yang telah terbangun. Pemprov Jakarta memastikan terus merampungkan pembangunan tanggul raksasa secara bertahap di setiap tahun anggaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026 yang akan mempengaruhi laju inflasi di akhir tahun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut, secara histori komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah memberi andil cukup besar terhadap inflasi pada periode November dan Desember. Selain bahan pokok, emas, perhiasan, dan angkutan udara juga memberikan andil terhadap laju inflasi di akhir tahun. Kemudian kalau kita lihat andil tertinggi untuk setiap komoditas penyumbang inflasi, di sini terlihat bahwa beberapa komoditas yang sering memberikan andil inflasi tertinggi pada 2 bulan terakhir di akhir tahun adalah telur ayam ras, daging ayam ras, kemudian cabai merah, emas perhiasan, dan angkutan udara. Nah, angkutan udara ini kalau kita lihat di tahun 2025 juga sudah memberikan andil inflasi di bulan November kemarin secara mantuman. Berdasarkan data BPS, sejak 2022 hingga 2024, periode laju inflasi di Desember tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi pada November.